Mari kita mulai dengan berita pertama. Pasar mata uang kripto mengalami penurunan signifikan dalam 24 jam terakhir, dengan total kapitalisasi pasar turun di bawah 2,4 triliun dolar. Penurunan ini dipimpin oleh mata uang kripto utama, termasuk Bitcoin, yang turun ke level terendah dalam 2 minggu di $63.300, dan koin alternatif seperti Solana dan XRP, yang mengalami retraksi signifikan. Setelah penurunan tajam pada hari Kamis lalu yang membawa Bitcoin turun ke $63.400, mata uang kripto ini menunjukkan beberapa pemulihan selama akhir pekan, naik di atas $69.000 pada hari Sabtu. Lonjakan ini terjadi menjelang pidato Donald Trump di konferensi Bitcoin 2024 di Nashville, yang memicu peningkatan volatilitas pasar. Pada hari Minggu, Bitcoin menetap di sekitar $67.500. Minggu ini dimulai dengan optimisme bagi para pembeli Bitcoin, dengan Bitcoin mencapai puncak 7 minggu di $70.000 pada hari Senin. Namun, momentum naik ini tidak berlangsung lama karena Bitcoin menghadapi resistensi kuat dan ditolak, menyebabkan penurunan ke $66.400 pada akhir hari Senin. Hari-hari berikutnya relatif stabil, dengan Bitcoin diperdagangkan sekitar $66.500. Dalam 12 jam terakhir, Bitcoin mengalami penurunan tajam lagi. Penjual menekan harga turun tajam, mencapai level terendah di $63.300 di Bitstamp, menghasilkan lebih dari $200 juta dalam likuidasi. Meskipun Bitcoin telah pulih ke $64.500, kapitalisasi pasarnya telah berkurang menjadi $1,27 triliun. Namun demikian, dominasi Bitcoin atas altcoin sedikit meningkat, sekarang di 52,6%. XRP, yang memimpin keuntungan pasar dalam beberapa hari terakhir dengan mencapai level tertinggi multibulan di atas $0,66, juga mengalami penurunan signifikan. XRP turun lebih dari 6% dalam sehari terakhir, saat ini diperdagangkan sekitar $0,60. Solana adalah altcoin utama lain yang mengalami penurunan tajam, kehilangan 8% nilainya dan berjuang untuk tetap di atas $170. Altcoin utama lainnya, termasuk Ethereum, Dogecoin, Binance Coin, BNB, Avalanche, Avas, Cardano, ADA, Shiba Inu, dan Chainlink, juga mengalami penurunan antara 2 hingga 5%. Secara keseluruhan, total kapitalisasi pasar mata uang kripto telah berkurang sebesar $70 miliar dalam semalam, turun di bawah $2,4 triliun menurut CoinGecko. Kita lanjutkan ke berita kedua. Beberapa analis terkemuka percaya bahwa XRP mungkin mengalami koreksi jangka pendek sebelum lonjakan harga yang signifikan. Pengamat pasar trader Fred dan CryptoEd sama-sama meramalkan penurunan sementara dalam nilai XRP, diikuti dengan pergerakan naik yang eksplosif. Analisis mereka muncul di saat XRP mengungguli mata uang kripto lainnya, menunjukkan ketahanan meskipun pasar secara keseluruhan mengalami penurunan. XRP baru-baru ini pulih secara dramatis setelah jatuh ke $0,54 pada 19 Juli. Pemulihan ini menyebabkan lonjakan, sempat mencapai $0,65 pertama kali dalam 4 bulan. Kenaikan ini menandai peningkatan 72% selama periode 20 hari, dengan XRP mengincar $0,70. Selama rally ini, Binance melihat setoran XRP melebihi 3 miliar token pada 29 Juli. Meskipun tren bullish ini, para analis percaya bahwa koreksi sedang dalam proses. Trader Fred telah mengidentifikasi level resistensi signifikan di $0,70 yang belum diuji oleh XRP. Menurut analisis Fred, penurunan jangka pendek kemungkinan akan terjadi sebelum XRP dapat mengumpulkan kekuatan untuk menembus resistensi ini. Dia menyarankan agar level support kunci yang perlu diperhatikan termasuk $0,5711, $0,5408, $0,4983, dan $0,4550. Fred berencana untuk menjual XRP di level saat ini, mengantisipasi bahwa fase koreksi ini akan mempersiapkan cryptocurrency untuk rally di masa depan melewati $0,70. Dia mengharapkan pasar mengalami beberapa fluktuasi sebelum stabil, yang pada akhirnya mengarah ke dorongan menuju tanda $1. Demikian pula, CryptoEd menawarkan perspektif yang sedikit berbeda tetapi setuju dengan ekspektasi umum koreksi jangka pendek. Analisisnya menampilkan pola gelombang Elliott 5 gelombang yang sudah selesai, menunjukkan akhir dari siklus bullish ringan dan awal fase korektif. Ed mencatat divergensi bearish di Relative Strength Index, RSI, di mana RSI menunjukkan lower high sementara harga XRP mencatat higher high.
Pola ini menunjukkan melemahnya momentum bullish. Ed mengidentifikasi $0,55 sebagai level support penting di mana XRP mungkin stabil selama koreksi yang akan datang. Dia menyarankan bahwa penurunan ini akan memberikan titik masuk yang baik bagi para pedagang, karena pemulihan yang substansial diharapkan mengikuti. Kondisi pasar saat ini mencerminkan analisis ini, dengan XRP sudah memulai fase korektif. XRP sekarang menguji ulang level support psikologis di $0,58, dengan pasar bearish mencoba menembus pertahanan ini. Lonjakan ke $0,65 sebelumnya bertepatan dengan pengujian ulang upper Bollinger Band, $0,6512, yang mengakibatkan penolakan yang diharapkan. Saat ini diperdagangkan pada $0,58, XRP tetap di atas Simple Moving Average, SMA, 20 hari sebesar $0,5906. Namun, jika beruang berhasil menembus pertahanan psikologis saat ini, pengujian ulang SMA ini bisa mengikuti. Selanjutnya, kita menuju ke berita ketiga. Pertemuan tertutup yang sangat dinantikan antara Ripple dan SEC yang dijadwalkan kemarin telah menarik perhatian global, karena banyak yang berharap akan ada penyelesaian untuk kasus yang sedang berlangsung. Namun, mengecewakan bagi semua orang, pertemuan tersebut tiba-tiba dibatalkan, meninggalkan publik tanpa jawaban yang jelas dari Ripple maupun SEC. Vandel Al-Jarrah, co-founder Black Swan Capitalist, mengungkapkan dalam sebuah posting di X bahwa pertemuan yang direncanakan untuk Kamis telah dibatalkan. Dia menyarankan bahwa gugatan ini mungkin lebih tentang manuver regulasi internal daripada sengketa hukum yang sebenarnya, mengindikasikan tidak ada hal baru yang perlu didiskusikan. Penyebutan Sunshine Act Notice mengisyaratkan formalitas prosedural daripada pembaruan hukum yang signifikan. Penghindaran SEC terhadap pertemuan tersebut mungkin disebabkan oleh putusan pengadilan baru-baru ini yang menguntungkan mata uang kripto, yang mungkin memaksa agensi tersebut untuk mempertimbangkan kembali strateginya. Faktor lain yang menyebabkan penundaan bisa jadi adalah meningkatnya tekanan politik dari pemerintahan AS, karena mantan Presiden Trump berusaha mendapatkan dukungan dari komunitas kripto, yang mungkin mempengaruhi pendekatan regulasi SEC. CEO Ripple, Brett Garlinghouse, telah vokal dalam kritiknya terhadap SEC. Dia menunjukkan keputusan SEC baru-baru ini untuk menarik klasifikasi ADA dan Solana sebagai sekuritas sebagai contoh utama ketidakkonsistenan agensi tersebut. Garlinghouse berpendapat bahwa langkah ini menyoroti penanganan regulasi mata uang kripto oleh SEC yang bermasalah dan tidak konsisten, semakin memicu kritik terhadap agensi tersebut. Di pasar, pergerakan harga XRP cukup mencolok. XRP baru-baru ini melampaui garis tren resistensi multitahun, menutup bulan Juli dengan kenaikan signifikan sebesar 31,09% pada $0,6232, meskipun terjadi penurunan kemudian. Baru-baru ini, XRP juga menyentuh $0,65 untuk pertama kalinya sejak Maret, dan analis optimis tentang kenaikan lebih lanjut, dengan target potensial di $0,66, $0,74, dan bahkan $1. Jika momentum bullish terus berlanjut, XRP bisa mengalami kenaikan yang signifikan. Bagi jutaan investor yang mencari reformasi kebijakan kripto, kasus Ripple versus SEC mewakili secercah harapan. Namun, dengan setiap penundaan, posisi XRP menjadi semakin rapuh. Akankah saga ini segera berakhir, atau akan menyebabkan gejolak lebih lanjut bagi XRP? Hanya waktu yang akan memberitahu arah mana yang akan diambil kasus ini selanjutnya. Dan berikut adalah berita penutup hari ini. Scott Melker, pembawa acara podcast The Wolf of All Streets, baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia tidak terlalu memperhatikan grafik XRP untuk beberapa waktu. Namun, ia kini menemukan grafik tersebut menarik setelah analisis terbaru. Dalam sebuah postingan terbaru, Melker membagikan wawasan setelah memeriksa grafik mingguan XRP. Analisisnya menunjukkan bahwa XRP berada di ambang melewati saluran resistensi yang signifikan. Ia mengakui kemungkinan penolakan tetapi menekankan bahwa breakout dapat segera terjadi. Melker menunjukkan bahwa, terlepas dari opini pribadi tentang XRP, aksi harga yang potensial ini layak diperhatikan. Minat baru Melker pada XRP muncul saat cryptocurrency ini mengungguli pasar bearish secara keseluruhan. Pada hari Rabu, XRP melonjak lebih dari 10%, sejenak menjadi cryptocurrency dengan kinerja terbaik di antara 100 teratas. Lonjakan ini telah menghidupkan kembali minat pada XRP, menarik perhatian pengamat pasar seperti Melker dan Ali Martinez, yang biasanya tidak mengomentari aksi harga XRP. Dalam analisis terbarunya,
Melker mengidentifikasi tingkat resistensi kunci yang harus dilewati XRP untuk mencapai harga yang lebih tinggi. Tingkat ini adalah $0,75 dan $0,93, yang krusial bagi XRP untuk dilampaui sebelum mencapai $1. Tingkat resistensi tambahan termasuk $1,3 dan $1,9. Melker bukan satu-satunya analis yang menekankan pentingnya tingkat resistensi ini. Analis, Crypto Addict, juga menyoroti pentingnya tingkat $0,75, memperingatkan agar tidak menetapkan target yang terlalu ambisius seperti $100 tanpa menangani tantangan yang lebih mendesak. Dampak tingkat resistensi ini terlihat pada bulan Maret ketika XRP melonjak ke $0,744 dalam satu hari tetapi gagal mempertahankan momentum naiknya. Ali Martinez menyuarakan sentimen Melker, mengidentifikasi tingkat harga $0,93 sebagai hambatan signifikan. Martinez menekankan bahwa begitu XRP melewati tingkat ini, itu akan secara efektif mengakhiri tren turun hampir 7 tahunnya, membuka jalan bagi harga yang lebih tinggi. Saat ini, XRP diperdagangkan sedikit di atas $0,58 setelah mencapai $0,6556 2 hari lalu, mencerminkan penurunan lebih dari 8% dalam 24 jam terakhir. Tren naik XRP terhenti oleh ketidakstabilan Bitcoin, karena cryptocurrency utama turun kembali ke kisaran $64.000. Jadi seperti itu update kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.